Ya, selamat pagi para pecinta olahraga. Senang sekali Suara Madinah kembali hadir menjumpai Anda dalam bincang olahraga. Nah, kita akan membahas kemarin sempat ada 4.200 atlet dari 7 negara yang mengikuti ajang Indonesia Open Pencaksilat 2024 yang berlangsung di Padepokan Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta. Dan kita akan juga cari tahu bersama dengan narasumber kali ini tentunya selain ada kejuaraan Indonesia Open Pencaksilat, tentu nantinya persiapan menuju Olimpiade dan juga menuju Pekan Olahraga Nasional yang berlangsung di tahun 2024 kali ini. Kita akan membahasnya bersama dengan narasumber yang hari ini sudah hadir di studio Bincang Olahraga tentunya di TVRI Sport, yaitu kita akan berkenalan bersama dengan manajer dan pelatih tim nasional. Sudah bersama kita Bapak Sunarno. Halo Pak Narno, sehat hari ini ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Terima kasih sudah hadir dalam Bincang Olahraga dan juga di samping Pak Narno hadir juga bersama kita yaitu Bapak Agus Priyanto selaku wasit juri internasional. Halo Pak Agus, sehat hari ini ya? Alhamdulillah sehat. Terima kasih Bapak-Bapak, salam olahraga. Salam olahraga. Baik, nah ini semangat sekali kita akan membahas lebih lanjut terkait kemarin memang luar biasa banget ya Pak ya. Sangat antusias sekali masyarakat bukan hanya dari Indonesia tapi juga dari 7 negara yang mengikuti Indonesia Open Pencak Silat 2024. Nah ini kalau hasil yang kemarin saya ingin ke Pak Narno terlebih dahulu. Pak Narno memang kan bagaimana kalau para atlet ini sudah mulai banyak sekali Pak yang mencintai cabang dari pencak silat ini. Nah kalau hasil dari evaluasi yang kemarin apakah berjalan dengan lancar sesuai dengan target sebelumnya Pak? Baik, terima kasih. Kami dari penggiat silat tentu saja bangga, senang sekali karena ini rekor yang menurut saya luar biasa. Kita menyelenggarakan kegiatan dengan tempo waktu yang cukup panjang. Kita belah menjadi ada yang junior, ada senior, kemudian diikuti hanya semua berprovinsi lengkap, kemudian ada beberapa negara hadir. Bahkan ada kelompok dari TNI Polri juga terlibat di situ. Ini luar biasa animo yang terjadi. Baru kali ini kita mampu sampai 4.200. Itu luar biasa, capaian yang luar biasa. Ini gelaran yang kedua kebetulan. Yang lalu kita belum sebesar seperti ini. Kali ini karena jumlahnya banyak kita sampai belah menjadi 4 hari di junior, 4 hari lagi di sampai seperti itu. Baik, nah kalau terkait hasil Pak, hasil yang memang diraih apakah memang terlihat juga nih bibit-bibit muda, ada yang junior lalu juga yang senior, katakanlah senior ini kan pasti pengalamannya juga lebih banyak gitu ya daripada yang junior. Nah kalau Bapak melihat apakah mereka memang punya potensi yang lebih nih untuk juniornya? Kelihatan ya dari kita kan baru pulang. Kita baru pulang dari kegiatan kejuaraan student di Vietnam ya, kita ada Asian School Game. Itu kan kita juga dapat medali emas 5. Nah itu juga mereka terlibat di situ. Kemudian kita juga ada University Game baru selesai kita terlaksana di Indonesia, di Jawa Timur, di Malang kalau silat kan. Nah ini dari teman-teman yang terlibat saja, mereka juga ikut turun lagi di situ segala macam itu luar biasa. Dan juga saya lihat yang junior terutama ya, yang junior ini animonya luar biasa sekali. Pas kemudian libur sekolah, liburan sekolah tepat jadi sekali. Nonton juga banyak yang ya? nonton juga dengan orang tuanya. Padepokan itu penuh dengan kayak orang lagi rekreasi. Jadi satu atlet mungkin yang antar orang tuanya, mungkin saudara itu sampai semua penuh sesak dengan penonton luar biasa. Baik, jadi memang dilihat bagaimana Indonesia kan juga punya banyak atlet yang berpotensi. Nah tapi di luar dari itu tentu Pak Agus juga nih sebagai wasit juri internasional melihat antusiasme dari atlet pencak silat ini kan juga banyak banget Pak, apalagi merasa bangga tentunya dari IPSI ya Pak ya. Nah lalu juga untuk juri wasit yang disediakan untuk event seperti Indonesia Open kemarin Pak, apakah memang juga ada hal-hal yang menjadi evaluasi untuk penyelenggaraan berikutnya? Yang jadi evaluasi adalah waktu, durasi yang memang kita cukup merasa agak sedikit lelah ya karena sampai main setengah 12 malam, tapi bagi kami seorang wasit juri, apapun kita nikmati. Dengan kondisi fisik 9 hari kita turun di kejuaraan itu, mimpin pertandingan dari yang junior sampai yang senior, ya kita nikmati hal tersebut. Karena sudah merupakan kewajiban tugas kita sebagai wasit juri untuk menilai di lapangan. Jadi evaluasi paling ke panitia, kami berharap adalah masa pertandingan bisa dipastikan sampai jam 10 malam. Terus juga untuk peserta juga kami lihat evaluasi mereka mulai
Ini kan ada aturan baru 2022 versi ke-7, Mbak. Jadi mereka mulai menerapkan itu di pertandingan kali ini. Jadi sudah mulai mereka menerapkan aturan itu di lapangan kemarin. Jadi perubahan yang mereka yang diterapkan bersama PBC dan Persilat di 2024 versi ke-7 itu sudah mulai diterapkan dan mereka dimaknai, diresapi, dan mereka sudah mulai memahami aturan tersebut gitu. Tapi memang beberapa masih ada yang memang yang belum, mungkin karena belum belajar juga dengan secara full. Baik, berarti ada beberapa aturan dan perubahan yang dilaksanakan pada Indonesia Terbuka kali ini. Nah itu mungkin bisa dicontohin Pak, seperti aturan mana saja yang mungkin terlihat belum terbiasa dilakukan pada saat kejuaraan? Ya, yang pertama adalah mungkin kayak narik dua tangan itu kadang masih dilakukan oleh mereka. Padahal sebenarnya dari 2022 udah tidak boleh. Tapi masih dia namanya orang pesilat latah kadang-kadang ya. Dia refleks ngambil, padahal nggak boleh. Biasaan gitu ya. Biasaan dia main. Terus nendang juga kadang-kadang tidak boleh, kan ada batasan ya. Ini tidak boleh, kepala tidak boleh sampai. Refleks juga timbul karena di pertarungan itu kan kadang mereka fisik segala macam udah diuji, terus tahu-tahu tiba meleset kepala. Nah itulah di antara pelanggaran yang mungkin mereka lakukan di lapangan kemarin. Yang memang seharusnya kalau dipelajari di tim dengan baik itu nggak terjadi. Tapi situasi membuat mereka refleks itu keluar dengan sendirinya, itu di antaranya, Pak. Baik. Nah tapi mungkin ada hal yang menarik juga ya Pak, yang mungkin bisa dibagikan juga nih kepada pemirsa TVRI Sport. Katakanlah ini kan juga selalu ada perubahan ya Pak ya, dan selalu katakanlah update gerakan atau gaya dari pencaksilat itu sendiri. Nah apakah memang sebelumnya juga sebenarnya sudah disosialisasikan atau bagaimana? Sebetulnya sudah, tapi Indonesia kan cukup luas, di dunia pun cukup luas. Mungkin ada beberapa tim yang belum mendapat hal tersebut. Makanya di kejuaraan kemarin kita berharap pendamping itu memiliki lisensi sertifikat atau pelatihan dari tingkat kota, provinsi, atau nasionalnya. Jadi mereka mengetahui aturan tersebut, perubahannya. Jika sudah tahu ada protes, mereka tidak akan melakukan hal protes yang di luar aturan. Ya misalnya kayak nilai seri, dilihat mereka, kok saya kalah? Padahal secara aturan itu ada. Nilai seri itu yang pertama lihat biasanya adalah kepada hukuman. Kalau hukuman dia kena, berarti yang satunya menang. Walaupun tertera 2-2, tapi yang merahnya tidak, pelanggaran tidak ada, merah yang menang. Biru yang pelanggaran itu yang kalah. Walaupun ini seri itu ada aturan, di IT sudah jelas tentukan seperti itu. Nah itu yang harus dipelajari. 8 kejadian kok nilai sama kita kalah kalinya. Itu tuh. Itu edukasinya, walaupun sebenarnya secara aturan sudah diajarkan, sudah dikasih tahu, ini loh apa rule-nya seperti ini. Mungkin pemahaman orang kan semua nggak sama kadang-kadang sebenarnya. Itu sih paling baik. Baik, berarti memang menjadi tugas PBFC juga nih untuk kembali mensosialisasikan aturan-aturan baru dalam sebuah penyelenggaraan kejuaraan begitu. Baik, Bapak-Bapak nanti akan kita lanjutkan kembali. Kita harus jeda dulu sejenak, jadi jangan kemana-mana, tetaplah di Bincang Olahraga. Terima kasih Anda masih setia bersama kami di Bincang Olahraga. Dan memang kalau membahas tentang berbagai kejuaraan yang berlangsung di pencaksilat ini banyak banget. Bukan hanya Indonesia Open atau Indonesia Terbuka Pencaksilat 2024. Tapi juga nanti kita akan bahas terkait dengan bagaimana untuk memperkenalkan pencaksilat ini di dunia dalam ajang seperti Olimpiade, lalu juga persiapan menuju Pekan Olahraga Nasional 2024. Nah tadi ada yang menarik juga ya Pak Narno terkait dengan Pak Agus menyampaikan kalau wasit juri ini juga kan memiliki aturan dan juga perubahan yang harus diupdate terus lah katakan seperti itu, dan sosialisasi juga harus dilakukan karena memang kan dari ribuan orang yang ikut ini memang ya mudah-mudah gampang gitu ya untuk memberikan pemahaman yang baik. Nah tapi sebenarnya ada program khusus juga nggak sih Pak untuk katakanlah syarat kali ya, syarat seperti wasit juri internasional seperti ini untuk bisa mengikuti ajang-ajang kejuaraan dalam Indo Open kemarin? Ya, kali ini PBFC membuat terobosan baru menyelenggarakan
penataran pelatih internasional. Jadi mereka dari dasar dari manapun, dari mulai wilayah atau dari daerah atau dari provinsi saja diikutkan untuk penataran internasional berbasis bahasa Inggris. Jadi harus bahasanya dulu. Jadi kalau cuma bahasa Indonesia mungkin semua bisa, tapi berbahasa Inggris itu kemarin kan dicari semua yang mendaftar, diseleksi sedemikian rupa sehingga nanti kemarin itu dapatlah 39 orang dari seluruh Indonesia. Itu angkatan pertama penataran pelatih internasional berbasis bahasa Inggris. Harapannya teman-teman yang bertugas itu bisa mensiarkan Pencaksilat dengan bahasa di mana. Biasanya kalau kita ke sana kalau bisa bahasa Inggris nggak bisa kan diam aja di sana. Itu salah satu jadi terobosan baru. Menurut saya kemarin keren. PBFC membuat penataran pelatih atau Persilat mungkin penataran pelatih internasional yang berbasis bahasa Inggris. Kemudian kalau tadi ditanya yang baru lagi kemarin itu kita mencoba untuk semua pelatih yang ikut bertanding kemarin kita ikut sosialisasi. Ini loh peraturan yang untuk yang usia dini 1 yang mulai TK mereka udah bertanding antara ada yang TK, kemudian SD, kemudian ada pra remaja namanya usia dini 1, usia dini 2, pra remaja itu mereka kita bikin aturan-aturan supaya safety. Oh, jadi beda-beda ya Pak? Beda. Kalau yang senior kan udah semua tendang pukul bebas. Begitu remaja kita batasi, tidak boleh melakukan gerakan yang berbahaya ini. Apalagi kalau usia dini tidak boleh lagi, jadi hanya boleh tendang sama pukul saja, belum boleh banting, belum boleh gunting macam-macam. Jadi mereka pengennya cinta silat tapi aman, safety gitu. Oke. Udah kita lakukan kemarin. Dan memang benar-benar harus dilakukan atau diberitahu sejak usia dini gitu ya. Karena ini kan peluang untuk melahirkan atlet baru dari usia dini gitu ya. Dan memang balik lagi kalau kembali saya mau bahas tentang usia dini. Ini kan pencaksilat banyak banget ya Pak ya untuk atletnya. Dan memang saya lihat bahkan di beberapa katakanlah sekolah juga seperti ekskul itu juga silat nampaknya sudah mulai diperkenalkan dan juga memiliki performa yang baik gitu, salah satu cabur yang punya performa yang baik. Nah tapi kalau Bapak dengan program dari PBFC sendiri, apakah memang itu salah satu langkah juga Pak untuk bisa lebih mengenalkan dan juga mencintai pencaksilat? Iya, karena dengan animo yang banyak ini ternyata juga banyak IO menyelenggarakan pertandingan, tapi tidak standar. Nah PBFC kemarin menunjuk standar, kalau pertandingan pemasalan atau prestasi minimal harus 6 bagan. Tidak boleh lagi orang bertanding hanya 4 bagan, 2 bagan, hanya main langsung ada semua dapat medali, tidak boleh. Jadi supaya nanti teman-teman yang boleh sertifikat atau piagam ini digunakan untuk jalur prestasi ini digunakan manfaat. Karena apa? Dia bukan 6 jalur, 6 bagan. Sehingga ini prestasi. Kalau 6 bagan itu berarti ada yang kalah, ada yang tidak dapat medali. Karena kita buat karena kemarin animonya banyak, kemudian IO bikin sembarangan sehingga banyak sertifikat yang tidak bisa digunakan untuk jalur prestasi. Ini kita sayangkan. Mereka udah bayar, mereka ikut bertanding ternyata sertifikat mereka tidak digunakan untuk jalur prestasi waktu masuk sekolah SMP atau SMA atau perguruan tinggi. Nah gitu kita potong dari PB aturan seperti ini, harus 6 bagan. Kalau tidak 6 bagan berarti jangan diakui atau tidak digunakan untuk jalur prestasi. Itu terobosan-terobosan dalam rangka mensosialisasikan supaya sampai ujung sana kalau daerah-daerah membuat aturannya harus seperti ini gitu. Nah baik, kalau di daerah sendiri Pak untuk wasit juri apakah memang juga dari tadi kurang lebih 39 ya yang kemarin diikut sertakan. Apakah itu juga memang dilihat potensinya dari wasit juri yang ada di daerah atau bagaimana? Jadi PBFC atau Persilat mengundang kepada Pengprov untuk menyertakan wasit jurinya yang mengikut di acara penataran kemarin 6 sampai 16 Juli. Jadi dengan beberapa kriteria diantaranya pendidikan minimal ada 3. Terus kemampuan bahasa Inggrisnya itu ada tes, interview. Tahap pertama lolos dari 97 peserta, 39 berangkat ke Jakarta. Itu sudah pasti ikut 2 hari pelaksanaan bahasa Inggris sepanjang hari. Jadi kalau yang pahamnya cuma sekelas-kelas ya pusing sendiri. Tapi sepanjang 2 hari itu bahasa Inggris. Kan akan terbiasa gitu ya. Mentor kita menyampaikan bahasa Inggris yang akhirnya dengan terbiasa kan kita jadi bisa berkompetisi dengan baik untuk dengan peserta negara lain juga bahasa Inggris yang mampu. Itu target sebenarnya dari kemarin. Jadi syarat-syarat yang itu terpenuhi 39 lolos ke ketentuan internasional. Masuk saya juga. Wih, keren banget nih ya. Oke, tapi Pak Narno, memang kan wasit dan juri ini sangat berpengaruh begitu besar ya Pak ya dalam sebuah penyelenggaraan kejuaraan. Dan apalagi nantinya juga akan diikut sertakan mudah-mudahan ya Pak ya dalam proses yang panjang juga dengan perjuangan yang begitu banyak Pak. Tentu kan akan menuju ke dunia gitu di Olimpik. Dan juga nanti kita akan membahas tentang yang PON gitu ya Pak. Tapi sebelum ke PON saya juga menarik ini ke Rotu Olimpik. Dan memang kan untuk yang dalam waktu dekat ini penyelenggaraannya di Paris, Prancis gitu ya Pak ya. Apakah memang ada langkah yang dilakukan Pak untuk bisa mengenalkan pencaksilat di dunia? Ya,
pemerintah melalui Kemenpora menggandeng PBIPSI mendorong supaya besok di Paris itu kita diperkenalkan untuk memperagakan pencaksilat. Jadi menampilkan pencaksilat di event Olimpiade. Walaupun itu belum menjadi bagian pertandingan, belum, tapi bagaimana caranya kita sebagai orang silat bangga bahwa ini ternyata silat sudah diperkenalkan sebagai cabur baru. Paling tidak seperti itu, karena sekali lagi perjalanan ini masih cukup panjang untuk menjadi pencaksilat di pertandingan Olimpiade itu masih luar biasa panjang. Karena itu butuh komitmen semua pihak, artinya bukan orang silat saja atau PBIPSI. Kalau tidak campur tangan pemerintah tidak bisa sampai seperti itu. Karena bagaimana kita lihat taekwondo, mungkin karate juga, mereka berjuang kalau negaranya tidak turut serta memperjuangkan sulit juga. Itu kemampuan silat itu terbatas. Tapi sekali lagi secara jumlah peserta, jumlah negara yang ada silat sekarang itu kita sudah terpenuhi. Paling tidak kita tinggal merajut bagaimana kita masuk, bagaimana KOI bergandengan tangan dengan PBIPSI memperjuangkan lewat federasi internasionalnya, Menpora juga begitu, Menlu yang kita perharapkan bagaimana keduta-duta besar yang ada di seluruh dunia yang ada silat itu bantu kita untuk mensupport mereka. Supaya kata perkembangan silat di beberapa negara yang sekarang masih berproses ini segera mendaftar di NOC negara masing-masing. Kan syaratnya terdaftar di NOC di negara-negara tersebut. Kalau tidak dibantu oleh teman-teman dari Kemenlu, kemudian di kedutaan besar, di mungkin atas pertahanan yang lain ikut terlibat. Supaya ini gairahnya silat itu betul-betul nanti pada saat waktunya Indonesia jadi tuan rumah Olimpiade harapannya tahun 36 gitu kan, ya kita sudah ada cabur yang disiapkan sedemikian rupa. Sehingga kita juga berjuang, mudah-mudahan di 32 itu kita di eksebisi paling gitu. Kalau besok di Amerika mungkin kita betul-betul sudah mendaftar dulu atau diakuilah dulu cabur ini dulu. Seperti itu kira-kira harapannya. Baik, apalagi wasit juri juga sudah bersiap gitu ya sebagai internasional gitu ya dengan bahan bahasa yang memang juga sudah dipersiapkan dari sekarang, melihat berbagai kejuaraan persaingan internasional juga sudah semakin banyak di depan mata seperti itu. Tapi bagaimana nih respon dari Pak Agus juga melihat karena kan peluang untuk pencak silat menuju Olimpiade ini kan juga setidaknya sudah mulai terbuka nih, apalagi diperkenalkan di Paris, Prancis kali ini. Bagaimana responnya, Pak? Ya kami dari wasit juri sangat senang ya karena pencanangan ini kan sudah lama ya, Mas Nana, betul. Jadi kami juga ikut merasa harus terlibat. Kenapa? Karena di event-event berikut semacam November besok ada IMEC di Thailand. Kita juga terlibat sosialisasi tentang pencaksilat, bukan di pertandingan, tapi kita main keluar sekitar bisa selesai pelan-pelan, atau nanti di Kejurdun rencana di Abu Dhabi mungkin kita juga bisa wasit bicara ini loh pencaksilat, ini pencaksilat dengan bahasa Inggris kepada beberapa negara yang memang pemahamannya belum terlalu ini banget yang bisa kita sampaikan. Kita juga mau terlibat, kita juga mau membuat silat itu menuju Olimpiade dengan maksimal. Baik, apalagi nanti punya potensi menjadi tuan rumah juga gitu ya untuk penyelenggaraan Olimpiade. Nah tapi Pak Narno, memang sebenarnya kalau untuk menuju ke Olimpiade, walaupun memang melalui NOC gitu ya Pak ya, dan mungkin kalau di Indonesia kan KOI gitu ya. Nah ini apakah bisa disampaikan syarat-syarat khusus Pak untuk bisa meloloskan pencaksilat untuk selanjutnya nanti? Kalau tahapannya masih banyak sekali ya, kita berbagi. Jadi di silat ada berbagi, mungkin PBIPSI sebagai Federasi Nasional Indonesia akan mempersiapkan diri kaitannya dengan rule-nya, kita bantu kaitannya dengan sarana prasarannya, bagaimana kita memasalkan di Indonesia sampai ke beberapa negara yang lain. Itu tugasnya PBIPSI menggandeng Malaysia, Singapura, Brunei, kan ini negara pendiri. Ini kuat di sini, kemudian di persilat pasti akan berbenah bagaimana dia mendaftar dulu di beberapa badan olahraga dunia. Ini menjadi PR, harus menjadi badan-badan dunia olahraga itu kita harus masuk menjadi anggota di sana. Nah itu yang belum kita lakukan. Nah itu kalau kita nggak segera berbenah terus kita mengutus orang untuk mendaftar segala macam itu masih panjang. Jadi itu peran pemerintah betul, karena kita untuk menjadi anggota itu kan harus bayar, kemudian kita ada iurannya, kemudian dia harus naruh kita berkantor di sana misalnya. Ya ada beberapa dari badan olahraga yang bela diri sendiri, badan olahraga yang Olimpiade itu sendiri. Jadi masih banyak hal-hal yang harus kita penuhi dulu seperti itu. Kalau kita nggak Menpora mungkin KOI mungkin nggak bantu kita, ya mungkin mustahil nanti. Baik. Jadi memang benar-benar harus ada kerjasama juga ya Pak ya, saling membantulah dalam hal untuk bisa mengkampanyekan dari pencaksilat ini. Baik, Pak Agus, ini kan kemarin juga kalau terkait dengan internasional, apalagi kembali lagi ke Indo Open kemarin juga kan peluang untuk bisa lebih dikenalkan potensi kita ya Pak ya, sebagai Indonesia dikenalkan ke negara, ada 7 negara yang memang ikut serta. Nah ini kan juga peluang untuk ke internasional apalagi dunia seperti Olimpiade gitu Pak. Nah apakah memang Bapak juga melihat dari negara lainnya kemarin
itu punya performa dan kualitas pemain yang terbaik juga nggak sih Pak? Dengan saingan berat pasti Indonesia dong Ya. gitu kan. Kalau kemarin di Indonesia Open ya, mereka jelas turun di situ. Kayak Malaysia tuh timnas. Jadi timnasnya Malaysia ada, cuma ada juga tim provinsi Sabah. Kamboja itu timnas juga. Dan mereka saya lihat memang kalau Malaysia memang saingan kita juga cukup di setiap event SEA Games apa segala macam sama dengan mereka sih. Malaysia, Singapura juga turun kemarin juga dengan timnasnya. Jadi kalau dibilang mini kejuaraan internasional, betul internasional memang adanya beberapa negara yang turun dan kemudian mereka juga bagus-bagus. Selama ini saingan mereka kita di pencaksilat ya Vietnam, Malaysia, Thailand, Singapura itu negara ASEAN sendiri dan kemarin mereka juga sudah kualifikasi untuk atletnya lumayan bagus-bagus kok. Tidak kalah dengan kita lah istilahnya sebagai pemilik cabang bela diri asli Indonesia. Oke, baik. Nah, nanti juga kita mau tanya juga nih Pak terkait apa sih strategi dari Indonesia nih nantinya untuk persiapan menuju Olimpiade juga. Lalu kan ada strategi yang dilakukan nih untuk memberikan yang terbaik bagi atlet-atlet Indonesia. Tapi usai jeda, jadi jangan kemana-mana, tetaplah di Bincang Olahraga. Kembali lagi di Bincang Olahraga. Nah, saya masih bersama dengan Pak Narno, manajer sekaligus pelatih Timnas, dan juga ada Pak Agus, wasit juri internasional. Nah, tadi ada hal yang mungkin saya ingin tanyakan. Kalau untuk persaingan internasional, pasti peta kekuatan Indonesia ini kan luar biasa Pak, maksudnya ada punya performa yang baik. Nah tapi kan nantinya kalau menuju ke internasional harus ada strategi dan power tersendiri nih untuk Indonesia akan bersaing di kancah dunia. Nah bagaimana dari Pak Narno sendiri yang memang selaku pelatih timnas nih Pak, peluang Indonesia untuk kedepannya melihat strategi ini kan nampaknya harus sering diupdate juga nih ya dengan aturan yang baru juga. Ya, kebetulan silat juga masuk di program The Bond ya, Desain Besar Olahraga Nasional. Jadi terima kasih pemerintah sudah mengadopsi, walaupun silat belum masuk Olimpiade, tapi kita dimasukkan sebagai cabur masyarakat gitu ya. Sehingga kita punya program di sana. Jadi ada beberapa perguruan tinggi yang sudah mengelola atlet-atlet remaja yang diprediksi ke depan di tahun 32 itu memang punya peak performanya di sana. Jadi kategorinya di sana. Jadi ada beberapa perguruan tinggi, ada silat mulai dari anak-anak dari SMP, ada yang saya SMA itu mereka sudah masuk latihan di kondisi seperti itu. Jadi kelas-kelas tertentu kita harus siapkan. Kalau untuk yang bibit atlet Indonesia, mudah-mudahan kita tidak kekurangan dan kita tinggal bagaimana kita ini continue. Jangan sampai program ini nanti berhenti atau setahun 2 tahun ke depan. Tapi bagaimana berlanjut terus betul sampai mulai dari remaja, dia menginjak ke dewasa, kemudian dewasa yang senior itu mereka terjaga dengan baik. Program ini mudah-mudahan tidak berhenti tengah jalan. The Bond ini betul-betul jalan. Dan kita supaya kita bisa dorong adik-adik kita ini betul yang kita siapkan sekian ratus atlet dari beberapa daerah ini betul-betul nanti kalau pas waktunya kita seleksi untuk menuju Olimpiade itu betul kita memang latihan dari awal, bukan dapat di tengah-tengah jalan atau dapat tiba-tiba gitu. Tapi memang kita persiapan sedemikian rupa. Baik, karena nanti untuk selanjutnya kan umur mereka juga harus disesuaikan gitu ya. Ini sangat berpengaruh untuk katakanlah performa dan kualitas si atletnya itu sendiri. Nah tapi Pak Narno selaku pelatih kan juga melihat nih cara atau langkah katakanlah mungkin motivasi Pak Narno sendiri selaku pelatih. Karena kan ada masa-masa di mana mereka juga terlihat katakanlah mungkin seperti posisi lagi lemah gitu Pak, lagi rendah. Nah ini kan tugas pelatih begitu berat juga ya Pak untuk membangun energi mereka gitu untuk kedepannya. Ya, kemudian silat ini kan dulu kalau kita bicara silat zaman dulu kan olahraganya yang zaman olahraga masih tradisional. Kali ini kita olahraga sudah begitu kita di Pertensi Game, di Asian Games dan juga PON beberapa kali kita juga sudah masuk iptek di situ. Kita juga sudah artinya semua komponen olahraga seperti umum juga ada. Kita punya psikolog juga, kita punya ahli gizi juga, kita punya mental training. Jadi memang kita udah lengkap. Jadi artinya silat juga sudah melek untuk itu. Jadi untuk hal-hal yang sebenarnya tadi bagaimana supaya kejenuhan itu terhindari segala macam itu kita sudah biasa lakukan mungkin dengan beberapa kegiatan-kegiatan pertandingan, lomba, mungkin juga kita ada betul-betul gathering lagi itu kita lakukan sehingga dalam waktu tes yang suka panjang itu ya alhamdulillah selama ini bisa kita atasi. Artinya berkat kerjasama dengan ada psikolognya, ada dokternya, ada yang lain sehingga
informasi yang baru kita dapat ini kapan waktunya anak-anak boring segala macam kita sudah atasi itu. Jadi silat juga sudah melek di situ. Jadi benar-benar mengikuti yang memang sudah seharusnya dilakukan. Betul. Gitu ya Pak ya. Nah tapi kalau untuk wasit juri internasional, apakah memang ada katakanlah seperti pelatihannya gitu Pak? Ini kan balik lagi terkait dengan update untuk katakanlah aturan gitu ya, aturan dan memang langkah yang dilakukan dalam metode dari pencaksilat itu sendiri. Apakah memang setiap tahunnya Pak selalu melakukan mungkin seperti training juga untuk wasit jurinya, apa bagaimana? Kalau di tingkat provinsi itu setahun bisa 2 kali mereka sosialisasi. Jadi ke wasit juri tingkat provinsinya. Di tingkat PBFC kita pakai Zoom kalau jauh-jauh atau dikumpulkan saat ada penataran naik grade berikutnya dari tingkat provinsi ke nasional atau nasional ke internasional. Itu dibuka aturan itu seperti bilang kemarin, 11 hari itu saya 2 hari pertama 6-7 itu ya aturan kita buka, kita kupas semua yang walaupun memang sudah kita pernah pelajari di sebelumnya, cuma ada perubahan-perubahan sedikit saya bilang tadi, kita ulang lagi apa saja, misalnya tanding itu di mana lagi yang diboleh, di mana tidak, kita ulang kembali semua, kita upgrade lagi yang terbaru, kita pelajari terbaru, kita praktekkan langsung di pertandingan kemarin. Nah itu memang harus sosialisasi itu berlangsung paling nggak setahun 2 kali. Dan kadang kita pun dikumpulkan sama Pemprov, saya kan DKI Jakarta, Pemprov, kita kumpul sosialisasi sama-sama, semua kita kumpulin nanti ada materinya sama, itu pasti ada. Ya, karena kalau nggak begitu kita ketinggalan, begitu gak salah. Yang malu kan kita sendiri, Mbak. Jadi harus mengikuti perkembangan aturan juga. Baik, berarti memang benar-benar harus fokus nih Iya, ya. betul. Wasit juri nggak sembarangan juga gitu ya, apalagi kan yang menentukan hasil juga gitu ya. Betul. Nah tapi kembali lagi, ini kan ada yang menarik yaitu Pekan Olahraga Nasional juga akan berlangsung di tahun ini. Ini kan mungkin bisa dikatakan berdekatan juga ya, Paris dalam proses pengenalan pencaksilat, lalu juga Pekan Olahraga Nasional yang akan berlangsung di 2 provinsi gitu, Aceh dan Sumatera Utara. Nah ini bagaimana persiapannya? Mungkin ke Pak Agus ya, Pak Agus, karena memang kan Pak Agus juga yang berfokus di Pekan Olahraga Nasional ya Pak ya. Nah ini apakah memang persiapan dari wasit jurinya sudah cukup baik Pak untuk penyelenggaraan PON? Kalau untuk yang tugas besok, nanti kan PBFC yang menentukan siapa yang berangkat. Tapi PBFC kan sudah menentukan kualifikasi. Ini layak, berhak untuk berangkat, untuk ikut sebagai wasit juri di PON tersebut. Dan memang artinya pasti ada ukuran ya, ada grade-nya secara kemampuan apa segala macam pasti ditentukan, dilihat, dipilih, berangkat. Nah itu yang diantara yang buat persiapan PON besok. Kuotanya sekitar 40 orang yang bertugas besok dengan 2 gelanggang. Nah itu sudah sangat memadai untuk pertandingan PON, apalagi ada masa istirahat juga pasti aman. Jadi kualifikasi itu PB yang menentukan besok tugasnya. Siapapun kalau namanya ada harus siap berangkat istilahnya. Dan itu kebanggaan seorang wasit juri bagi saya yang memang ada di provinsi, tugas PON itulah kebanggaan tersendiri. Tugas di event nasional yang memang ya multi cabur ya Mas ya. Sangat harus mulai di PON gitu ya. Kita kebanggaan tertinggi di wasit juri adalah di PON. Selain yang luar gitu nanti ya untuk yang provinsi, untuk yang di negara sendiri. PON itu tugas yang sangat luar biasa buat kita sebagai pengalaman yang sangat penting dan ruang CV kita di belakang kita pernah di PON. Oke. Jadi memang nanti akan bercerita pengalaman boleh ya Pak ya di PON yang sebelumnya gitu. Nah tapi Pak pelatih timnas ini memang kan Pak Narno juga melihat bagaimana pengalaman PON-PON yang sebelumnya Pak, terus juga sudah mengikuti multi event lainnya apalagi pencaksilat gitu. Nah kalau dilihat dari provinsi-provinsi yang nanti akan mengikuti nih Pak untuk pencaksilat, apakah mereka juga yang kemarin diikut sertakan ikut lagi atau Bapak melihat ada regenerasi nih bibit muda dari beberapa provinsi? Silat itu selalu bergerak ya. Kalau lihat saya mulai ikut terlibat itu PON 2000 Surabaya. Jadi saya udah beberapa kali PON, ini luar biasa. Jadi besok ini akan lebih rame. Kenapa rame? Ramenya itu karena PON itu selalu dibilang Pak Agus tadi, ini event kebanggaan kita. Mau daerah manapun atau wilayah manapun membela daerah itu buat mereka kebanggaan. Jadi juara SEA Games, juara dunia, tapi kalau belum bawa PON itu rasanya belum pas. Jadi PON itu adalah satu-satunya kejuaraan yang diimpikan semua atlet. Kemudian kalau ditanyakan bagaimana persiapan daerah luar biasa. Ini teman-teman daerah nih kemarin itu ada sampai uji coba mereka ke luar negeri loh. Mereka ada uji coba ke Malaysia, ada uji coba ke Thailand, termasuk Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI. Ini sekarang lagi ada di Malaysia lagi dalam uji coba. Benar-benar serius nih ya. Serius karena ini
silat kan juga ladang medali, sehingga mereka mempersiapkan yang lolos kualifikasi itu dipersiapkan betul, difasilitasi betul. Jadi ada beberapa daerah yang memang kuat sekali persiapannya sampai udah TC beberapa bulan yang lalu. Tapi juga kita miris ada beberapa daerah yang sampai saat ini juga belum selesai persoalan dengan tentang keberangkatannya. Teman-teman kita yang di wilayah timur sana, kemudian ada juga mungkin wilayah dari Sulawesi dan yang lain itu kan masih bagaimana nanti berangkat atau tidak, walaupun saya punya tiket, tapi kan kalau kondisi saya nggak berangkat kan ini masih dalam tanda kutip nih, kita harus support teman-teman kita. Ada yang fasilitasnya luar biasa, ada juga yang fasilitasnya masih sangat sederhana, bahkan sampai sekarang ibaratnya tinggal nunggu, hanya tidak TC, tinggal kumpul, tinggal berangkat, itu kan itu yang belum merata. Tapi kalau dari anak-anak yang bertanding pada saat prakualifikasi itu luar biasa. Kita prapon itu semua tim daerah kirimkan ke Solo gitu, waktu ada prapon Solo itu animonya luar biasa, semua daerah support. Nah, hanya memang terbatas kuota tadi, ada kuota yang dapat ini memang tidak semua merata semua provinsi, ada beberapa provinsi yang tidak dapat, tapi paling tidak yang dapat ini mereka ini akan habis-habisan di PON besok. Baik. Jadi memang peluang melahirkan atlet berprestasi ini sebenarnya dimulai dari PON gitu ya, justru betul. Menjadi kebanggaan dan juga animonya ternyata lebih banyak juga ya untuk pencak silat gitu menuju PON nanti. Baik, kita masih akan menghadirkan informasi lainnya tapi usai jeda, jadi jangan kemana-mana, tetaplah di Bincang Olahraga. Kembali lagi di Bincang Olahraga, masih bersama dengan saya Suara Madina, juga ditemani manajer pelatih Timnas dari PBFC yaitu Bapak Narno dan juga Bapak Agus Pak, yaitu wasit juri internasional. Nah, tadi kita sebenarnya sudah banyak banget membahas dari awal terkait dengan Indonesia Open, lalu juga mengerucut bagaimana persiapan juga menuju Olimpiade yang memang untuk memperkenalkan pencak silat di Olimpiade Paris kali ini. Dan kali ini kita juga akan masih membahas terkait dengan Pekan Olahraga Nasional. Ini kan berlangsung di 2 lokasi ya Pak, ya, untuk Aceh dan Sumatera Utara. Kalau pencak silat nanti akan berlangsung Medan. Di Medan. Nah, di Medan ini punya peluang juga melahirkan atlet-atlet baru. Karena kan sebagai tuan rumah nampaknya mereka juga pasti ikut gencar ya Pak ya untuk bisa melahirkan atlet baru. Nah, tapi kalau untuk program di daerah-daerah Pak melihat PON tadi ini kan peluang awal untuk melahirkan prestasi bagi atlet muda, junior katakanlah ataupun senior yang menambah pengalaman mereka. Tapi kalau untuk secara pembinaan di daerah, Bapak melihat apakah memang sudah cukup merata Pak atau masih ada beberapa provinsi dalam penyelenggaraan PON ini juga yang katakanlah tantangannya ada selain yang tadi juga sudah kita bahas gitu Pak? Ya. Saya rasa itu tadi, saya mengulangi, jadi ada beberapa teman-teman daerah yang wilayah timur terutama, atau pemekaran provinsi baru itu memang masih tertinggal. Walaupun oleh PB dikasih kesempatan, mereka dikasih kuota oleh KONI juga, walaupun dia baru ikut provinsi baru, tapi mereka sudah mewakili daerah mereka. Jadi Papua Selatan, Papua Barat, Papua Pegunungan, mereka dikasih kesempatan untuk mengirim atlet pencak silatnya juga nanti di PON. Itu dapat kuota dia, khusus untuk ini, dia tidak ikut prakualifikasi. Kemudian nanti yang masih kita juga agak itu kan wilayah-wilayah lain seperti Sumatera sebagian, kemudian Kalimantan sebagian itu kan belum terwakili secara nasional. Karena itu tadi perkembangan pencak silat ini sebenarnya sudah mulai yang mahasiswa, kita sudah punya kelas mahasiswa, kemudian pelajar kita punya Popnas, itu sudah lengkap, ada audition kita dimainkan. Cuman kan itu tadi penyebarannya jumlah kelas itu pulang terlalu banyak. Popnas itu mungkin belum dibuka semua, kemudian juga mahasiswa belum, kemudian juga nanti O2SN itu hanya beberapa kelas saja. Nah, harapannya ke depan itu pemerintah bisa buka kelas itu, kalau untuk kelas yang pelajar itu SD, SMP itu bisa banyak kelas juga, sehingga ini ke atasnya bisa lebih banyak lagi. Sehingga pemerataan dari daerah lain pun juga gitu. Ini kalau cuma 2-3 kelas itu kan akhirnya kan habis hanya untuk di wilayah penyebaran yang paling kuat di Jawa itu saja, Pulau Jawa. Nanti pulau yang lain bagaimana kan itu. Itu barangkali yang perlu kita pikir gimana caranya itu kelas itu diperlebar. Baik, berarti untuk melahirkan atlet baru, misalnya contoh di beberapa Papua, wilayah daerah Papua gitu kan ini ada yang baru-baru. Nah, kalau Pak Agus, apakah memang ada hal-hal yang perlu dipersiapkan nih Pak untuk mereka yang baru saja memulai dan juga memang punya potensi atletnya ada gitu ya Pak. Tapi kan untuk katakanlah di provinsinya ini baru ada nih untuk
mengikuti Pekan Olahraga Nasional ini? Misal contoh tadi disampaikan Pak Narno di Papua beberapa wilayah gitu. Nah, Iya. apa sih yang harus mereka persiapkan Pak untuk bisa terus memberikan yang terbaik bagi atletnya dan juga pendukung lainnya? Yang pertama adalah yang jelas harus menyiapkan pelatih yang berskala nasional, punya kemampuan bisa membentuk bibit-bibit baru di provinsi-provinsi yang baru ada ini ya. Terus juga mereka juga harus punya wasit juri. Wasit juri nanti kan edukasi wasit juri tentang peraturan pertandingan juga dua-duanya selaras bareng. Setelah itu masa latihan itu ada aturan dari wasit juri, ada dari pelatih. Nah, terbina terjunlah di event-event pengalaman jam terbang. Jadi itu yang dilakukan oleh mereka. Jadi persiapkan itu, kalau itu mungkin dengan rutin dijalanin pasti akan menambah kemampuan dari potensi anak-anak daerah tersebut. Nah, kalau untuk misalnya contoh kita bahas wasit juri gitu ya Pak, untuk di nasional sendiri. Itu biasanya ada syarat khusus juga nggak sih Pak untuk menjadi wasit juri? Apakah mereka harus dari atlet juga kah atau bagaimana nih? Nah, kalau wasit juri itu kan ada tingkatan pertama itu kan tingkat kota kabupaten. Dengan kalau beberapa daerah ada berlevel dia. Level 3, 2, 1. Ini dilewatin. 3, 2, 1 nanti mereka tingkat provinsi. 3, 2, 1 juga. Dengan dia naik ke tingkat kan berarti kemampuan lebih bertambah. Nah, begitu dia masuk nasional, rekomendasi dari Pemprov. Siapa yang berhak berangkat biasanya yang kelas 1 provinsi. Nah, dengan kelas 1 provinsi berarti jam terbang pengalaman seluruh kan justru lumayan. Sudah banyak event dia lakukan, dia bertugas selama macam banyak pengalaman. Berangkatlah dia ke nasional. Itu di antara persyaratannya. Menuju ke juri nasional. Baik, dan akan ada berapa ini Pak nomor pertandingan dan perlombaan yang berlangsung nanti di PON? Kita ada 21 medali emas yang akan diperebutkan di PON nanti. Baik, jadi lumayan banyak juga nih ya. Berarti kan ada tahapan yang harus dipersiapkan untuk atlet itu sendiri. Nah, tapi kalau untuk melihat fasilitas yang disediakan, ini kan nanti prosesnya ada di Medan ya, untuk pencaksilat gitu. Kalau Bapak lihat apakah memang sejauh ini masih ada yang harus dibenahi kah? Ataukah memang fasilitas cukup menunjang untuk pelaksanaan PON 2024? Ya, silat itu sejak saya jadi kompetisi manajer Asian Games, kita udah punya standar. Jadi semua harus berbasis IT. Jadi digital scoring, kemudian kita juga pakai VAR. Jadi pertama kali silat itu udah pakai VAR itu dari 2018 pada saat Asian Games itu. Cuma saya kompetisi manajer saya ajukan kepada NOC, kepada panitia Asian Games, silat harus seperti ini. Jadi kita sudah pakai VAR. Jadi kalau misalnya kartunya 2, kalau misalnya dia puas, pelatih bisa angkat, kemudian bisa dilihat VAR apakah betul-betul pelanggaran atau tidak pelanggaran, apa keluar garis, masuk garis, atau yang dilakukan itu sah atau tidak sah, itu kita bisa VAR seperti itu. Jadi sampai kemarin PON di Papua, kemudian besok PON itu standar PBFC sudah seperti itu. Jadi harus sudah pakai standar digital scoring, pakai VAR, kemudian wasit jurinya harus berstandar nasional, kemudian mereka melalui ada sebelum mereka melaksanakan tugas itu ada refreshing dulu segala macam itu juga pelatih yang berangkat harus pelatih bertaraf nasional yang mendampingi. Kalau tidak nasional tidak boleh mendampingi atletnya yang untuk PON seperti itu. Jadi untuk di regulasinya sudah kita atur sedemikian rupa ya, itu harus dilaksanakan. Kalau salah satu dilaksanakan berarti pertandingan boleh dilakukan. Contohnya harus dokternya harus bertaraf memang udah dokter yang sudah bersertifikasi betul oleh PBFC, tidak karena dokternya untuk cabang combat itu kan beda dengan cabang olahraga yang cuma atletik, itu beda kan. Karena kami kan full contact, jadi betul-betul dokter yang paham betul mana yang betul-betul ini accident, mana yang boleh diberhentikan, mana yang boleh diberhentikan. Dokter kita harus dokter yang betul-betul. Jadi dokter, IT, kemudian wasit juri, panitia, kemudian bagaimana pelaksanaan di lapangan harus clean, tidak ada orang lain. Itu kita sudah punya regulasi seperti itu. Baik. Harus dilakukan itu. Baik, ini menarik banget ya. Berarti memang sudah sesuai dengan standarisasi yang ada. Dan PBFC juga mengikuti perkembangan itu ya. Apalagi kan teknologi seperti VAR. Ini sebenarnya juga katakanlah membuat keuntungan juga ya Pak untuk wasit juri. Katakanlah mempermudah juga untuk wasit juri memberikan digital scoring seperti ini. Nah, tapi kan ada perbedaan nih Pak dari yang sebelumnya, dari sebelum 2018 tidak menggunakan VAR dan sekarang menggunakan VAR. Nah, apa yang menjadi keuntungan atau dipermudah dengan VAR ini? Maksudnya adalah dalam sistem digital scoring ini benar-benar menjunjung tinggi keadilan skor Pak yang dilakukan sebagai wasit juri? Kalau dulu kan manual, tertutup. Kita ada kertas, kita tulis.
orang bilang pelatih juri ini curang. Itu sangat mungkin. Ya. Kita nggak bisa mengelak. Tapi kalau kita jujur nggak ada yang tahu juga, hanya kita sendiri. Tapi dengan sekarang ada digital scoring, nilai muncul di layar. Terus jika dia protes ada VAR yang terlihat, mungkin saat bertanding sudut kita sama atlet beda sama 4 sudut kamera VAR. Kalau 4 kamera VAR menyatakan itu memang jatuhan, ya kita sahkan jatuhan. Kalau walaupun kita bilang tidak sebelum sebagai wasit. Sama dengan pelanggaran, terlihat dia memukul di sini. Kita ngelihat seolah itu pelanggaran memukul ke sini, kita kasih teguran 1. Begitu dia minta VAR, terlihat video, oh ternyata di sini. Batalkan, bukan pelanggaran, itu pukulan sana. Itu suatu kemudahan yang kita dapatkan, kita rasakan, memudahkan kita, membuat kita lebih tenang dalam bertugas. Jadi nggak dicurigain, wah si jurinya main matang. Nah, itu bahasa itu pasti ada, karena cuman kesenang Dulu kita seperti sekarang. itu ya. Iya, subjektif mereka bilang itu terangnya di sini dipegang sendiri, kertasnya bisa lewat sendiri. Kalau sekarang terlihat, kita pun juga nggak bisa aneh-aneh. Kita di sini ada tabnya, kita masuk ini merah atau biru jelas, terlihat juga jelas masuk nilai. Oke, Itu jadi memang keuntungannya. dunia digitalisasi ini juga kita harus bisa mengikuti eranya. Betul. Gitu ya Pak ya. Baik, nanti kita akan bahas kembali, tapi usai jeda jangan kemana-mana, tetaplah di Bincang Olahraga. Kembali lagi di Bincang Olahraga. Nah, tadi kita sudah banyak sekali membahas sampai ke PON juga di 2024. Dan memang sebenarnya ini kan kita sudah menuju ke segmen terakhir. Berarti ada poin-poin penting yang juga ingin disampaikan oleh Pak Narno dan juga Pak Agus untuk bisa mengenalkan dan juga melahirkan kembali atlet baru yang berprestasi khususnya dalam cabang pencaksilat kali ini. Pak Narno, apa sih poin penting yang ingin dibagikan juga nih Pak kepada pemirsa TVRI Sport agar pencaksilat ini semakin bisa berkembang bukan hanya di nasional tapi internasional? Baik, saya ada 2. Yang pertama kaitan dengan penyelenggaraan Indonesia Open kemarin, itu kita evaluasi sama-sama. Ini bagaimana sekarang PBIPSI menyampaikan kepada seluruh masyarakat pencaksilat apabila ingin menyelenggarakan pertandingan harus berstandar. Artinya bagannya harus 6, kemudian waktunya harus baik, tidak boleh dipotong-potong waktunya, dokternya harus betul-betul dokter yang profesional, kemudian wasit jurinya juga harus standar. Jadi jangan asal-asal hanya bikin IO, bikin pertandingan, terus besok selesai begitu saja, tapi sertifikatnya tidak bisa digunakan untuk jalur prestasi misalnya, dan lain itu. Mari semua kita berharap teman-teman penggiat silat seluruh Indonesia atau mungkin luar negeri, tolong kalau bikin pertandingan yang standar betul. Jangan asal-asalan, jangan asal semua datang, semuanya peserta banyak, ribuan, tapi ternyata tidak bisa digunakan, namun hasil tidak baik. Pak Beni kemarin sebagai ketua harian, hasil kejuaraan dunia yang senior ini, mereka ada beberapa juara-juaranya dijanjikan untuk ikut kejuaraan internasional. Jadi ada tahapan lanjut, nanti akan diikutkan seleksi dengan tim pelatnas Indonesia misalnya, nanti dia akan diikutkan ke event-event nasional. Itu janji beliau. Itu yang kedua kaitannya dengan Olimpiade, barangkali kami masyarakat pencaksilat berharap sekali lagi supaya ada percepatan pencaksilat Road to Olympic itu kita butuh kepres atau impres dari Pak Presiden. Supaya kita juga ngiri, sepak bola kita sudah punya impres bagaimana percepatan sepak bola punya impres, ternyata hasil luar biasa. Sekarang di tahun keberapa sudah ada hasil seperti ini. Harapannya kalau silat mau Road to Olympic ya Pak Presiden, Pak Joko Widodo punya kepedulian silat supaya dikeluarkan kepres atau impres tentang percepatan pencaksilat Road to Olympic itu. Itu kalau itu terjadi luar biasa, ini masyarakat pencaksilat pasti senang sekali gitu. Itu barangkali 2 hal itu. Baik, ini menjadi poin penting yang saat ini mungkin sedang gencar untuk dilakukan gitu ya Pak ya. Tapi balik lagi by proses gitu ya. Dan memang itu bukan hanya menjadi harapan Pak Narno tapi seluruh masyarakat dan juga pegiat dari pencaksilat ini sendiri. Nah, kalau dari Pak Agus sebagai wasit juri internasional pasti ada poin penting khususnya Pak terkait dengan untuk menjadi seorang wasit juri internasional ini kan tidak mudah Pak, butuh pengalaman dan juga pelajaran bahkan juga training yang luar biasa nih ya Pak ya untuk wasit juri. Nah, dalam event kan pasti bukan hanya nasional tapi juga lingkup internasional, persaingan dunia juga ini menjadi peluang untuk pencaksilat. Apa poin dan juga mungkin yang gencar dilakukan nanti untuk wasit juri internasional biar bisa berkembang, mengembangkan juga pencaksilat Indonesia?
Yang pertama untuk si wasit tingkatkan kemampuan bahasa, aturan, terus cara memimpin, cara menilai, jangan pernah berpuas diri. Jadi meskipun saat kita sudah di level tertinggi, jangan berhenti untuk belajar. Tetap ulang, kita punya buku pintar, peraturan pertandingan yang berkala akan di-upgrade. Kita pelajari, kita baca, kita kupas sama-sama atau sendiri, jadi tetap ilmu itu tentang peraturan melekat di kepala. Saat pertandingan kita bisa. Nah itu untuk si wasit, masuk di saya pribadi. Nah untuk dunia, di komunitas internasional kan wasit juri juga banyak. Kalau kita bisa berbagi apa segala macam dengan bahasa Inggris, kita bisa ngobrol. Kita bisa menjelaskan kalau mungkin semacam kayak Kamboja kan kemarin betul-betul baru tentang pencaksilat. Jadi kita sering ngasih ilmu, ngasih tahu, mereka senang, minat, tetap bertahan, akan ikut terus. Terus juga sama ke dunia, negara-negara yang lain yang memang kalau kita ada kenal di sana, medsos kan banyak, Facebook segala macam, kita kenal orang silat, kita belajar, kita bersama-sama menyampaikan atau mempromosikan silat seperti ini. Jadi semua kalau bisa negara itu tetap bertahan di federasi masing-masing, tidak pecah, tidak hancur pencaksilat di negara itu. Jadi terus berkembang sampai Olimpiade dilaksanakan. Baik, jadi memang butuh proses juga untuk bisa Ya, mengembangkan pencaksilat di nasional maupun internasional. Apalagi yang paling penting adalah bisa terus mengkampanyekan dan mempromosikan pencaksilat nih menuju Olimpiade nanti ya Pak ya. Amin, Ya. semoga bisa berjalan dengan Amin, ya Allah. lancar. Salam sehat dan sukses selalu untuk Pak Narno dan juga Pak Agus ini. Dan yang paling penting bagaimana pencaksilat ini bisa mendunia, lalu juga melahirkan atlet baru dimulai dari penyelenggaraan PON Aceh Sumatera Utara 2024. Baik, terima kasih pemirsa TVRI Sport sudah hadir bersama kami menyaksikan bincang olahraga dalam pencaksilat Road to Olimpik. Akhirnya saya Suara Madinah undur diri. Terima kasih atas kebersamaan pemirsa TVRI Sport semuanya. Sampai jumpa. Salam olahraga.